Oke, halo, apa kabar Bapak dan Ibu? Nah, jadi pada video ini saya akan memberikan tutorial atau petunjuk bagaimana cara menggunakan aplikasi eSignCloud. Nah, jadi aplikasi eSignCloud merupakan salah satu aplikasi berbasis web yang dikeluarkan atau dibuat oleh Balai Sertifikasi Elektronik. Nah, aplikasi eSignCloud ini akan membantu Bapak dan Ibu dalam melakukan penandatanganan elektronik dokumen PDF. Nah, sebelum menggunakan aplikasi eSignCloud ini, ada beberapa hal yang Bapak dan Ibu perlu siapkan. Nah, di sini saya sudah buat catatannya. Nah, yang pertama, yang jelas Bapak dan Ibu harus sudah memiliki akun, ya, akun aplikasi manajemen sertifikat. Nah, biasanya dari BSRE itu langsung mengirimkan email ke Bapak dan Ibu. Jadi bisa dicek di emailnya. Kemudian yang kedua adalah mempunyai sertifikat elektroniknya atau berupa file P12-nya. Kemudian untuk melakukan atau menggunakan aplikasinya, Bapak dan Ibu bisa menggunakan PC atau laptop atau smartphone yang jelas harus terhubung ke internet. Kemudian yang terakhir adalah menyiapkan visualisasi atau gambar gitu ya dari tanda tangan elektroniknya. Nah, contoh visualisasi atau spesimennya ya yang akan saya gunakan seperti ini misalkan ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa mempersiapkannya ya. Oke. Nah, untuk mengakses atau membuka aplikasi eSignCloud, Bapak dan Ibu bisa menggunakan browser, kemudian menuliskan laman esign-bsre.bssn.go.id ya. Nanti akan muncul tampilan awalnya adalah seperti ini ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu silakan melakukan login sesuai dengan username dan passwordnya masing-masing ya. Oke, di sini saya sudah masukkan username, kemudian passwordnya, kemudian ini dicentang I'm not a robot, kemudian Bapak dan Ibu bisa langsung login. Oke, nah jika berhasil tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Nah, apabila Bapak dan Ibu pertama kali menggunakan aplikasi eSign ini, yang harus dilakukan adalah mengunggah visualisasi tanda tangan tadi. Ya, nah, caranya Bapak dan Ibu bisa klik di profil foto profil di sini, ya. Kemudian pilih menu profile. Di sini yang bisa Bapak dan Ibu lakukan pertama yaitu mengganti foto profilnya. Ya, silakan jika ingin mengganti bisa pilih file fotonya, kemudian nanti tinggal disimpan seperti itu. Kemudian juga bisa melakukan perubahan kata sandi, ya, dengan memasukkan yang lama, kemudian memasukkan yang baru. Kemudian perubahan password tanda tangan elektroniknya atau passphrase-nya bisa dilakukan di sini. Kemudian juga, nah di sini Bapak dan Ibu bisa mengunggah visualisasi atau di sini namanya gambar tanda tangan digital di bagian ini. Jadi di sini kebetulan saya sudah mengunggahnya, jadi saya bisa melakukan preview atau pratinjau seperti ini bentuknya. Kalau ingin merubah atau mengupload yang baru bisa klik tombol ubah, kemudian pilih file gambar tanda tangannya, kemudian nanti open ya. Setelah itu diklik submit. Oke, nah di sini ada pesan sudah berhasil. Nah, bisa dicek dengan di preview. Oke, seperti itu. Nah, jadi pastikan sudah mengatur visualisasi tanda tangannya terlebih dahulu. Nah, jika sudah, nah, sekarang kita langsung beralih ke menu ruang kerja, ya.
Jadi tadi menu awalnya itu ada di beranda yang tampilannya seperti ini. Nah, untuk melakukan penandatanganan, Bapak dan Ibu bisa memilih menu ruang kerja. Oke. Ya. Nah, di sini ada beberapa menu Bapak dan Ibu ya. Yang mungkin akan Bapak dan Ibu sering akses itu adalah menu All dan menu Sign In. Ya. Nah, di menu All ini Bapak dan Ibu bisa melihat seluruh dokumen yang pernah Bapak dan Ibu unggah ya di aplikasi e-sign ini. Ya, kemudian untuk Start ini adalah apabila ada dokumen-dokumen yang Bapak Ibu tandai ya. Atau misalkan ada dokumen yang Bapak dan Ibu anggap penting di sini, Bapak dan Ibu bisa memberikan tanda Start ya. Seperti ini misalkan ya, nanti akan muncul di sini. Ya, kemudian share ini dokumen yang di-sharing oleh Bapak dan Ibu maupun orang lain. Kemudian ya, nah di menu signing ini, nah ini adalah menu di mana Bapak dan Ibu bisa melihat dokumen-dokumen yang memerlukan tanda tangan Bapak dan Ibu. Ya, oke, nanti lebih jelasnya saya langsung demokan saja ya. Nah, untuk memulai Bapak dan Ibu bisa mengupload dulu dokumen yang ingin ditandatangani. Oke, misalkan saya hapus ya. Oh ya, sebelum lanjut, nah, jadi di sini Bapak dan Ibu bisa melihat juga status dokumennya di menu All tadi. Ya, di sini yang sudah ada tanda sign ini berarti sudah ditandatangani Bapak dan Ibu ya. Atau di sini juga ada tanda centang hijaunya. Ya, untuk memulai bisa mengklik tombol upload. Nah, kemudian memilih dokumen yang ingin ditandatangani. Oke. Kita pilih, diklik tadi kotaknya, kemudian kita pilih dokumennya. Nah, misalkan di sini saya sudah menyiapkan dokumennya, kemudian open, lalu send seperti itu. Nah, tetapi Bapak Ibu sebenarnya juga bisa menambah beberapa atau mengupload beberapa dokumen sekalian. Di sini saya satu dokumen, kemudian saya klik send. Nah, di sini statusnya masih on proses Bapak Ibu karena belum dilakukan penandatanganan, baru diupload saja. Nah, untuk melakukan penandatanganan dokumen, nah, jadi caranya adalah Bapak dan Ibu bisa klik dokumennya, kemudian di bagian pojok kanan bawah atau di bagian ini, Bapak dan Ibu bisa klik ikonnya, kemudian ada pilihan request. Bisa diklik pilihan request ini, request. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa memasukkan identitas, ya, misalkan Mitra. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu juga bisa merequest user lain atau pengguna lain untuk menandatangani. Jadi, di menu ini nanti juga Bapak dan Ibu bisa merequest ke orang lain untuk melakukan penandatanganan dokumen. Ya. Kemudian di sini juga ada bagian pesan. Nah, ini opsional sifatnya, bisa diisi atau bisa juga tidak. Ya, sebagai catatan sebenarnya juga ini. Nah, di sini saya kosongkan saja, kemudian saya klik next. Nah, kemudian di tahap kedua, di sini Bapak dan Ibu diwajibkan untuk memilih spesimen dan sekaligus menentukan nanti posisi tanda tangannya di mana. Nah, untuk spesimennya itu pilihannya ada dua, menggunakan QR code atau menggunakan image atau tidak menggunakan gambar, ya. Atau di sini invisible. Ya. Nah, misalkan di sini saya pilih untuk menggunakan image nanti tanda tangannya. Nah, setelah memilih menggunakan image, pastikan juga Bapak dan Ibu mengatur posisi tanda tangannya berada di mana. Nah, ini tinggal diklik, kemudian di drag, dipindahkan mau di mana posisi tanda tangannya. Nah, misalkan saya di sini, kemudian Bapak dan Ibu juga bisa mengatur ukurannya. Oke, di sini saya atur ukurannya. Yap.
Jika sudah, yang dilakukan kemudian adalah mengklik tombol next ini, ya. Klik tombol next, kemudian terakhir diakhiri dengan klik send. Nah, jika sudah, maka langkah selanjutnya adalah masuk ke menu signing ini, Bapak dan Ibu. Ya, yang tadi itu adalah proses merequest tanda tangan. Nah, sekarang proses menandatanganannya. Jadi di proses signing ini, nah di sini akan terlihat dokumen-dokumen yang memerlukan tanda tangan elektronik Bapak dan Ibu. Entah itu yang Bapak dan Ibu upload sendiri maupun, nah ini kebetulan ada yang di-request dari pengguna yang lain. Ya, nah mungkin sekarang saya demokan yang ini yang tadi kita upload, yang tadi saya upload. Ya, kemudian yang harus dilakukan adalah diklik ini. Ya, nah ini kan statusnya masih on proses. Nah, kemudian untuk melakukan penandatanganan, tinggal Bapak dan Ibu pilih lagi icon yang ada di sini, kemudian pilih digital signature ini. Yap. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu akan diminta memasukkan password passphrase-nya, password tanda tangan elektroniknya. Nah, setelah itu klik tombol ini, oke. Ya, nanti akan ada pesan bahwa sudah berhasil ditandatangani, kemudian statusnya berubah menjadi sign. Ya, nah, kemudian Bapak dan Ibu bisa kembali. Nah, otomatis sekarang di menu signing tadi ini yang PDF atau dokumen yang tadi saya tandatangani dia hilang. Kenapa? Karena sudah tertandatangani. Kalau yang ini belum. Ya, nah dia akan kembali lagi ke atau akan bisa dilihat di menu all ini, ya, dengan status yang sudah berubah. Ya, ini kan, nah sekarang statusnya sudah sign, sudah centang hijau, yang artinya sudah saya tanda tangani. Bapak dan Ibu bisa buka, ya, kemudian, nah di sini sudah kelihatan historinya, ya, tadi di request oleh saya, ditandatangani oleh saya, seperti itu statusnya jadinya. Ya, kemudian penandatangannya siapa, tanggal berapa, ya, saya sendiri. Nah, untuk melihat tanda tangannya, yang Bapak dan Ibu bisa lakukan adalah di sini ada pilihannya untuk di download. Ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa download, kemudian bisa share atau bisa kirim lewat media lain, misalkan seperti WA, email, dan sebagainya. Ya, atau juga bisa share ke pengguna lain lewat aplikasi e-sign ini. Ya, jadi yang biasanya saya lakukan ya di download yang sudah ditandatangani, kemudian ini misalkan saya rename filenya, oke, save. Ya, oke. Nah di sini akan terlihat tanda tangannya, sudah tertandatangani dokumennya. Ya, bisa diklik, kemudian bisa kelihatan di sini sertifikat tanda tangan elektroniknya. Ya, oke. Jadi ini sudah berhasil tertandatangan secara elektronik dokumen PDF-nya. Nah, kembali lagi tadi bagaimana jika ada request penandatanganan oleh pengguna lain. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu hanya membuka menu ini, signing ini. Nah, jadi di sini akan terlihat dokumen yang memerlukan tanda tangan Bapak dan Ibu. Ya, nah di sini contohnya ini di request dari pengguna lain, nah, bisa dilihat. Nah, di sini di request oleh Pak Resike, ya. Di sini, kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat komen atau pesannya di sini. Nah, mohon untuk ditandatangani seperti itu misalkan. Nah, jadi yang Bapak Ibu lakukan ya seperti tadi, tinggal pilih ini, icon ini, kemudian digital signature, masukkan passphrase-nya. Oke, kemudian klik tombol ini.
Oke, sudah tertandatangani sekarang. Yap, seperti itu Bapak dan Ibu. Bagaimana proses melakukan penandatanganan elektronik dokumen PDF dengan menggunakan aplikasi e-sign. Sekian tutorial saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini.